Ganjar sudah merasa jadi presiden. Belum juga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan memenangi pemilu 2024, Ganjar Pranowo sudah berlagak seperti presiden. Ia sibuk belusukan, mencari borok dari daerah lain, lalu menelpon pejabat di wilayah tersebut dan memamerkannya ke media sosial. Ganjar bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, seolah-olah sudah menjadi orang nomor satu di Republik ini, meminta suatu persoalan di suatu daerah untuk dituntaskan. Padahal, ia bukanlah kepala negara, melainkan hanya seorang kepala daerah, gubernur dari Provinsi Jawa Tengah. Tidak elok rasanya sesama kepala daerah sibuk mengurusi persoalan dapur orang lain, seolah provinsi yang dipimpinnya sudah bebas dari masalah. Kita harus katakan, aksi Ganjar main presiden-presidenan di sela-sela belusukan ke Pasar Anyar Bahari, Warakas, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Sabtu 24 Juni lalu sudah kebablasan. Publik dengan akal sehatnya tercengang melihat Ganjar menelpon penjabat Gubernur Heru Budi Hartono dan langsung mengontak Sekda Jakarta Djoko Agustiono. Kepada Djoko, ada dua hal yang diminta Ganjar agar menjadi atensi pemerintah Provinsi DKI. Pertama, soal retribusi pajak bulanan yang dirasa pedagang terlalu mahal. Kedua, soal counter KJP atau toko bahan pangan murah agar dibuka kembali. Mereka geram karena aksi Ganjar ibarat peribahasa gajah di pupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Bukankah ada cara-cara yang lebih elegan tanpa harus menelpon kepala daerah setempat di tengah kerumunan? Publik semakin geram karena mereka begitu mudah menemukan informasi seputar Jawa Tengah dengan beragam masalahnya. Sebut saja, sepekan berjualan, UMKM di Pasar Johar Semarang masih sepi. Ada pula pejabat di Brebes yang menyatakan dari 25 pasar, 15 diantaranya dalam kondisi rusak atau kurang layak. Ini belum berbicara tentang angka kemiskinan di Jawa Tengah. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat ada sekitar 3,83 juta penduduk di provinsi itu, atau sekitar 10,93% dari total penduduknya masuk kategori miskin. Warganet juga menyuarakan masih banyak pekerjaan rumah Ganjar yang harus diurusnya 3 bulan sebelum masa jabatan berakhir, termasuk problem soal petani kendeng. Alih-alih mengamini suara politik, Ganjar malah membela diri. Kala berkunjung ke Bekasi, keluhan warga juga dia sampaikan kepada Wali Kota Tri Adianto Cahyono. Itulah yang ia lakukan terkait belusukan ke Pasar Anyar Bahari. Pun, kata Ganjar, dia cukup kenal dekat dengan Sekda Jakarta Djoko. Dia menyalahkan nuansa sensi dalam kontestasi menjelang pemilu. Kemarin saya datang ke salah satu pasar, saya telepon Pak Gubernur DKI dan Pak Sekda DKI karena dua-duanya saya kenal, tapi kok dibully ya? Padahal itu saya lakukan dimanapun, termasuk kemarin ketika para pedagang bakso datang ke Semarang. Kemudian ada program PIRT di Bekasi, dan saya telepon Wali Kota Bekasi, kata Ganjar usai manuver kampanyenya justru tak membuat publik puas. Ganjar boleh saja membela diri, tetapi terlalu berlebihan. Saat belusukan haruslah menjadi pelajaran. Proporsional saja dalam berkampanye. Jika memang bagian dari strategi kampanye adalah untuk mengangkat aspirasi publik warga Jakarta, namun jangan bergaya memerintah. Jangan sampai mau merebut hati rakyat justru menjadi menghina akal sehat dan etika politik yang belum diamini publik. Sebelum jadi presiden, ya bertindaklah sebagai bakal calon saja.